Dvisya, pewaris orang terkaya di Rusia, hidup tanpa aturan, pesta tiap hari, kasar, dan bebas konsekuensi. Suatu malam, ia membuang seorang gadis dari mobilnya hanya karena tak menuruti kemauan. Ia tertangkap polisi karena ngebut, berusaha menyuap tapi ditolak. Kapten Semyonov berusaha menghentikan, Dvisya tetap nekat melarikan diri hingga Semyonov terluka parah. Ayah Dvisya, Pavel, menjemputnya di kantor polisi, kesal tapi tak berdaya. Dvisya tetap menuntut pelayanan. Kepala polisi memperingatkan Pavel, Grisha benar-benar di luar kendali, sudah menimbulkan kerusakan besar dan mencederai polisi. Pavel frustasi. Ia curhat pada Anastasia, produser TV, yang memberi ide, pakai trik penyadaran radikal via temannya, Lev. Lev adalah spesialis efek khusus, psikolog dan pranstar. Setelah demo, ngeri soal memotong jari, Pavel akhirnya setuju mencoba metode Lev. Suatu malam, ketika Grisha mengejar mobilnya yang diderek, ia tiba-tiba ditembak bius. Ia terbangun di kandang kuda, pakai baju layaknya budak Rusia tahun 1860-an, dan langsung dipaksa kerja kasar. Mandor kejam, Asde, dan Puan Tanah, Mitri, memperlakukannya tanpa ampun. Grisha sempat mencoba melarikan diri tetapi gagal, hampir dihukum mati. Putri Dmitri, Aglaya, memohon ampunan di hari ulang tahunnya sehingga Grisha selamat. Semua desa adalah setting buatan. Drone, kamera tersembunyi, sniper penenang, produser mengatur naskah dan adegan agar Grisha percaya ia benar-benar terlempar ke masa lalu. Pavel mulai bimbang, tetapi Lev dan Anastasia meyakinkan ini terapi ekstrim agar Grisha belajar rasa hormat dan empati. Rutinitas Grisha, bangun sebelum fajar, makanan mengenaskan, kerja kasar, kamar mandi di hutan, sering dicambuk jika membangkang. Ia sama sekali belum berubah. Bahkan saat Artyom dicambuk karena perbuatan Grisha, ia tidak peduli. Grisha mulai curiga ketika melihat Liza, perempuan desa, memakai pakaian dalam modern, hanya dicueki oleh warga lain. Grisha semakin frustasi dan ingin skip dari semua ini. Grisha akhirnya meminta maaf pada Liza. Liza tetap waspada tapi menerima permintaan maaf. Malam festival Ivan Kupala, Grisha mulai menceritakan dunia modern ke Liza yang kesepian. Saat Aglaya hendak bunuh diri, Grisha acuh. Ia lebih memilih mengejar Liza, tapi gadis itu menolaknya. Lev mengubah naskah. Kini Liza harus jadi kekasih Grisha. Awalnya Liza sulit menerima peran, namun dia ingin membantu Grisha menjadi lebih baik. Alexei, anak tuan tanah, membuat ulah dan melukai sheriff. Grisha ditawari menanggung hukuman demi makanan enak, ia setuju. Kali ini, ia belajar berbagi makanan dengan Artyom. Grisha justru dicambuk habis-habisan. Pavel tak tega dan makin bimbang, tapi akhirnya dihibur Anastasia bahwa Grisha mulai berubah. Grisha kecewa, harapannya bebas ternyata bohong dan Alexei hanya menghina dia. Namun ia memilih menahan diri, tak membalas. Grisha dan Liza makin dekat. Liza patah hati akibat Alexei berselingkuh dengan Aglaya, yang akhirnya dipecat dari skenario. Grisha menghibur Liza dengan makan malam romantis di kandang. Mereka saling membuka hati. Liza akhirnya mencium Grisha. Sementara itu, di dunia nyata, skenario mereka terbongkar di TV. Polisi menginvestigasi, membuat Pavel dan Lev panik. Produser mengatur kedatangan Mongo untuk dramatisasi heroik terakhir Grisha. Ketika Liza jadi korban Mongo, Grisha awalnya pengecut dan kabur. Poin utama, ia masih perlu pelajaran keberanian. Melihat drone, burung malaikat, Liza, Grisha bertekad berubah. Ia nekat menyelamatkan Liza dari Mongo dengan memukul kepala mereka dan kabur naik kuda. Saat polisi tiba di lokasi syuting, Grisha dan Liza sudah pergi. Petugas percaya ini film sejarah, tidak mengetahuinya prank besar. Grisha terbangun di rumah sakit, diceritakan ia koma 3 bulan. Tak ada yang mau mengakui soal dunia fantasi desa tadi. Ia mencoba kembali ke kehidupan lamanya, tapi sudah berubah. Bahkan mobil mewahnya diberikan ke Kapten Semyonov.
Bertemu Alexei dan Adlaya, ia dapat info soal Liza. Grisha menemukan Liza di peternakan. Ia menyatakan cinta, mereka berciuman dan resmi bersama. Akhir cerita, Grisha kini membantu mereformasi anak manja lain di desa tersebut, membuktikan ia benar-benar berubah menjadi manusia lebih baik. Itulah tadi alur cerita film Son of a Rich. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.